Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Makin Dekat Tuhan, siaran online dari gereja kita GSRI Taman Sari yang senantiasa setia di dalam terus menyuarakan firman Tuhan untuk kita bisa senantiasa mengisi hari-hari kita dengan firman-Nya dan bahkan kita mendapatkan kekuatan lewat firman-Nya. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa merenungkan dan mendapatkan pemahaman yang benar dan baik dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur jikalau kami hari ini ada dan berada dengan segala keberadaan kami hari ini. Kami mengawali hari ini dengan kami mau membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semuanya, biarlah kiranya firman-Mu yang kuasa ini sungguh banyak memberikan perubahan di dalam hidup kami, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan namamu kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, identitas dalam Kristus. Identitas di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya, siapa saya sebenarnya? Saudara, dunia hari ini sibuk sedang mendefinisikan identitas saudara dan saya. Melalui apa saja? Melalui pekerjaan kita, melalui status sosial, pendidikan, bahkan penampilan fisik saudara dan saya. Media sosial memaksa kita membentuk citra diri yang ideal. Tetapi sesungguhnya kenyataan yang ada adalah ada begitu banyak di antara kita justru merasa kosong dan kehilangan arah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sesungguhnya di dalam Alkitab menyatakan bahwa ada satu identitas yang tidak berubah dan memberikan makna sejati bagi hidup engkau dan saya, yakni identitas dalam Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, sesungguhnya engkau dan saya menerima identitas baru yang tidak bergantung pada apa yang dunia katakan saat-saat ini, tetapi pada apa yang Tuhan firmankan. Dan inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Saya akan mengajak kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang mendasar kita. Yang pertama, dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poin pertama dari bagian firman Tuhan ini, kita diberitahukan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya diampuni, saudara. Tetapi saudara dan saya dikatakan diciptakan baru. Nah, identitas lama yang penuh dosa, kegagalan, dan luka itu telah berlalu, saudara. Dan Tuhan memberikan kita lembaran baru. Ini bukan sekedar bicara tentang perbaikan diri, tetapi ini bicara tentang transformasi total dari dalam kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini sangat menarik sekali bahwa engkau dan saya bisa memahaminya dengan benar. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang bisa menjelaskan kita lebih lagi dari Efesus pasal 2 ayat 10. Dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tadi dalam 1 Korintus 15 menjelaskan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru.
ciptaan di dalam Kristus. Dan surat Efesus ini makin menjelaskan lagi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi identitas kita sebagai ciptaan baru menuntun kita untuk hidup sesuai tujuannya. Kita bukan lagi siapa yang dunia katakan. Kita adalah milik Allah yang berharga dan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang dikasihi, dimanapun kita berada, firman Tuhan 1 Korintus dan Efesus ini sedang mengajak kita untuk ke depan ini, mulai hari ini dan ke depan ini, mulai memikirkan bahwa karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, biarlah kiranya setiap hari kita perlu memperbarui pikiran kita sesuai firman Tuhan. Memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada juga hal yang lain yang dari kita redungkan hari ini. Mari saudara, karena kita ada ciptaan baru, maka jangan biarkan label masa lalu menentukan langkah kita hari ini. Jangan saudara. Jangan biarkan label masa lalu menentukan langkah kita hari ini. Justru saudara sekarang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Anda berharga dan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang identitas dalam Kristus. Kita bukan hanya dijelaskan bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi yang kedua, saya mau mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya mengajak kita membuka Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara, identitas sebagai anak-anak Allah memberikan engkau dan saya hak istimewa yang luar biasa. Apakah itu hak itu? Akses langsung kepada Bapa di surga, warisan rohani, dan kasih yang tanpa syarat. Ini saudara, hak istimewa yang luar biasa. Dan sekiranya hak istimewa ini engkau dan saya pegang dan ingat baik-baik. Bahwa saudara dan saya punya akses langsung kepada Bapa. Yang kedua, saudara memiliki warisan rohani. Dan yang ketiga, kasih yang tanpa syarat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, marilah kita menghidupi hidup ini dengan memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita dikasihi tanpa syarat, kita dilindungi dan dipelihara oleh Allah, kita memiliki warisan kekal. Itu artinya apa, saudara? Itu berarti kita hidup bukan lagi dalam ketakutan atau keraguan, tapi hidup dengan keyakinan bahwa kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, mari kita meresapi dengan baik tentang identitas kita ini. Jalanilah hidup ini sesuai dengan identitas baru di dalam Kristus Yesus ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari buang satu perasaan-perasaan, label-label masa lalu yang lama itu, saudara. Jangan lagi ada merasa tidak layak atau ditolak. Ingat bahwa Bapa di surga mengasihi kita sepenuhnya. Hiduplah dengan identitas itu. Dengan mempercayai janji-janji Allah di dalam segala situasi yang akan kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, saya ingin menutup bagi kita semua untuk kita bisa menyimpulkan
Saudara, dunia akan terus berusaha menempelkan identitas yang palsu kepada kita. Tetapi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan baru dan kita adalah anak-anak Allah. Mari teguhkan hati untuk hidup sesuai dengan identitas ini. Sebab disitulah kita menemukan makna, tujuan, dan kepuasan sejati. Kiranya setelah kita mendengarkan firman hari ini, kita berjalan di tengah dunia ini dengan keyakinan penuh, dengan iman, dengan kebanggaan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita hari ini dan seterusnya dengan baik, sesuai identitas yang kita terima dari Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami memiliki identitas yang baru. Dan identitas ini merupakan sebuah identitas yang luar biasa. Semua itu karena Allah kerjakan dalam Kristus Yesus untuk membuat kami yang semestinya kami menjalani hidup penuh dengan penghukuman karena dosa-dosa yang kami lakukan dan kejahatan yang ada. Tetapi dalam Kristus Yesus, dengan identitas baru dalam Kristus, maka kami akan menjalani hidup ini sesuai dengan identitas yang kami miliki dari Tuhan. Bantulah kami Tuhan, dengan demikian kami percaya mulai hari ini dan seterusnya kami akan bekerja sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang sekolah, sesuai dengan identitas kami dalam Kristus. Bahwa kami juga adalah anak-anak Allah. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami bisa dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan, kami mengangkat kepala kami dengan tegak, kami akan berjalan di jalannya Tuhan. Di doa kami Bapa, terima kasih, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di waktu ke depan dalam acara Makin Dekat Tuhan. Shalom.